Sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli di Italia selalu jadi medan uji ketangguhan bagi para pembalap muda. Di seri kelima PIM Junior GP 2025, Peda Ega Pratama kembali menunjukkan kualitasnya, namun juga memperlihatkan bahwa masih ada banyak yang harus diperbaiki jika ingin bersaing di level dunia. Video ini menelusuri bagaimana performanya di Misano, apa tantangan yang dia hadapi, dan sejauh mana ia sudah siap untuk langkah berikutnya. Misano adalah sirkuit teknis terdiri dari banyak tikungan cepat dan perubahan elevation yang tidak ekstrim, tapi membutuhkan kontrol motor dan konsistensi tinggi di tiap sektor. Ban, setup, suspensi, dan manuver braking masuk ke tikungan sangat menentukan. Di sirkuit ini, siapapun yang kurang optimal di satu sektor akan kehilangan banyak waktu. Sebelum Misano, Peda sudah sering tampil kompetitif dalam seri Junior GP. Namun, ada kendala absensi di beberapa seri akibat cedera yang menyebabkan jarak dengan pembalap lain di klasemen masih cukup signifikan. Dengan persiapan fisik dan mental, Peda dan timnya tentu sudah mengatur setup motor serta strategi balapan agar bisa tampil maksimal di Misano. Di Misano, Peda mengikuti 2 race dalam kelas Junior GP. Berikut rangkaian dan analisanya. Peda memulai dari posisi kelima. Di lap-lap awal, ia mampu tampil agresif dan langsung menempel grup depan. Bahkan sempat berada di posisi keempat sebelum balapan terhenti karena suatu insiden. Restart dan performa setelahnya. Setelah restart, balapan dijalankan kembali dengan hanya 7 lap tersisa. Dalam sisa putaran ini, dia berhasil menjaga pertarungan dengan pembalap di depannya, tapi tidak mampu mempertahankan posisi 4. Akhirnya finish di posisi kelima. Peda menunjukkan bahwa dia punya kecepatan dan keberanian di awal, mampu masuk ke dalam pertarungan pelipatan depan, tetapi restart dan kurangnya waktu membuat dia sulit mempertahankan posisi podium atau mendekat ke posisi teratas. Race 2, Peda mulai dari posisi kelima lagi, namun di lap 2 dia turun ke posisi ke-6 setelah tertahan oleh pembalap di depannya, khususnya Gonzales. Meski awalnya tertahan, Peda berusaha bangkit. Di beberapa lap dia berhasil menyalip, menaiki posisinya ke-5. Kemudian sempat merosot kembali. Ada momen di mana gap ke rombongan depan cukup besar, membuat usaha menempel menjadi berat. Dekat di akhir balapan, Peda memperlihatkan fight yang bagus. Dari posisi 7 sempat naik ke posisi 5 di beberapa lap tersisa, tapi tidak cukup untuk menembus podium, dan akhirnya finish di posisi ke-6. Dengan hasil di Misano, Peda Ega memperoleh tambahan poin yang memperbaiki posisinya di klasemen Junior GP. Namun, karena beberapa absensi sebelumnya, jarak ke pemimpin masih terasa cukup besar. Setelah race 2, Peda menempati urutan ke-11 di klasemen sementara dengan total sekitar 45 poin. Pemenang di 2 race tersebut adalah Brian Uriarte yang tampil dominan. Peda kalah sedikit di momen penting. Di restart race 1, start dan mobilitas di awal adalah kunci. Performance seperti ini menarik perhatian sponsor dan tim. Posisi dekat dengan podium memperlihatkan bahwa Peda bisa jadi aset yang menjanjikan untuk tim Junior GP dan mungkin sebagai calon pembalap Moto3 di masa depan dengan dukungan yang tepat. Race di Misano adalah cerminan 2 sisi untuk Peda Ega Pratama. Satu sisi menunjukkan potensi dan bakat besar, sisi lainnya menegaskan bahwa perjuangan masih panjang jika ingin berada di puncak.
Finish di posisi 4 dan posisi 6 bukan hasil yang buruk, malah menunjukkan bahwa levelnya sudah bukan pembalap biasa. Tapi kemenangan dan konsistensi akan menjadi tolak ukur berikutnya. Oke guys, begitu dulu pembahasan tentang Peda Ega Pratama. Apakah kamu percaya Peda bisa masuk ke Moto3 pada tahun 2026? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.